Mirsa, kelompok kriminal bersenjata menyerang rombongan polisi di Kepulauan Yapen, Papua. 1 warga sipil tewas dan 2 unit mobil polisi dibakar. Kelompok kriminal bersenjata menyerang rombongan polisi di Kepulauan Yapen, Papua. Dalam rekaman video amatir, rombongan Polres Kepulauan Yapen berlindung di balik mobil dari serangan KKB Papua yang menembaki dari ketinggian. Lokasi KKB di ketinggian dan acak membuat polisi lebih memilih mengamankan diri. Dalam video amatir lainnya, anggota KKB dengan menggunakan pakaian loreng dan membawa senjata laras panjang berlatar belakang mobil polisi yang terbakar mengatakan soal aksi mereka. Di samping itu, KKB juga menyita beberapa unit handy-talkie, laptop, beberapa foto serta kartu identitas milik aparat kepolisian yang ditinggalkan di lokasi kejadian. Penyergapan ini terjadi di samping Sobeba, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Selasa sore saat petugas akan membuka pemalangan jalan di KM1 Jalan Trans Yapen, Sobeba, Angkaisera. Akibat penyerangan ini, 2 unit kendaraan milik Polres Kepulauan Yapen hangus terbakar dan 1 mobil rusak parah. Sementara 1 warga sipil meninggal dunia akibat luka tembak di bagian punggung. Ternyata dari rombongan Polres itu membawa 3 operator Sinso. 1 diantaranya atas nama Yavenson Sayuri tertembak. Ya. Di sebelah belakang, di punggung, meninggal dunia di TKP, dan korban sudah dievakuasi kemarin sore ke rumah sakit dan diterima keluarganya di kediamannya tadi malam. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal membenarkan kejadian itu. Hingga saat ini situasi di Kabupaten Kepulauan Yapen cukup kondusif. Sementara Polres Kepulauan Yapen masih mendalami penyerangan tersebut. Dari Kepulauan Yapen, Papua, Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini KPU akan menetapkan partai politik peserta pemilu 2024. Sebanyak 18 parpol dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan 9 diantaranya telah menjalani verifikasi faktual. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, 9 partai politik yang telah memiliki kursi di DPR tidak perlu menjalani verifikasi faktual. Dengan demikian, dari 18 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, hanya 9 parpol yang mengikuti verifikasi di lapangan. Perwakilan dari 18 parpol hadir langsung di gedung KPU untuk mengikuti penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Selanjutnya, pengundian nomor urut parpol peserta pemilu 2024 dilakukan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pengundian dilakukan untuk parpol baru dan parpol yang tidak memenuhi ambang batas parlemen pada pemilu 2019. Dan untuk mengetahui situasi terkini di gedung KPU, kami sudah terhubung dengan rekan Syafaati Suryo di sana. Selamat sore, Syafa. Sore hari ini apa lagi agenda yang ada di KPU, Syafa? Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum baru saja selesai membacakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual terhadap 9 partai politik non-parlemen di seluruh provinsi di Indonesia. Dan dari hasil rekapitulasi verifikasi faktual terhadap 9 parpol non-parlemen, ada 1 partai politik yang mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi faktual, yaitu Partai Umat yang dinyatakan KPU tidak lolos verifikasi faktual di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara 8 parpol non-parlemen lainnya dinyatakan lolos verifikasi faktual di seluruh provinsi di Indonesia. Selanjutnya, keberatan yang diajukan oleh Partai Umat kemudian diproses oleh Komisi Pemilihan Umum. Sementara saat ini rapat pleno tengah diskors sampai pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Usai nanti rapat pleno diskors, KPU akan membuka kembali pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024 mendatang.
Kemudian selanjutnya akan ditandatangani berita acara pembacaan rekapitulasi hasil verifikasi faktual terhadap 9 parpol non-parlemen. Setelahnya KPU juga akan mengumumkan penetapan partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual dan tentunya berhak mengikuti kontestasi pemilu di tahun 2024 mendatang. Usai penetapan parpol peserta pemilu, nantinya pada malam hari sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, KPU akan menggelar pengundian nomor urut bagi parpol yang nyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti pemilu di tahun 2024 mendatang. Sebelumnya Davi dan Uci dan pemirsa, ada 18 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi. 9 parpol yang berada di parlemen tidak perlu lagi mengikuti verifikasi faktual. Ini mengacu pada Undang-Undang Pemilu dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara 9 parpol non-parlemen diwajibkan mengikuti verifikasi faktual dan hasilnya akan segera diumumkan oleh KPU pada sore hari ini, dan jika lolos akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu pengundian nomor urut yang akan digunakan pada saat pemilu 2024 mendatang. Kemudian Uci, Davi dan pemirsa, untuk aksi unjuk rasa yang sejak pagi tadi berlangsung di depan gedung KPU saat ini memang telah mereda, situasinya tidak memanas seperti siang tadi yang sempat ada aksi saling dorong antara massa dengan petugas keamanan. Namun saat ini aksi unjuk rasa sudah mereda, kemudian massa dari Partai Buruh dan Partai Prima juga berangsur sudah meninggalkan gedung KPU setelah tadi menggelar aksi unjuk rasa menuntut agar KPU bertindak transparan dalam proses verifikasi faktual ini. Davi, Uci. Baik, terima kasih Syafaati Suryo atas informasinya langsung dari kantor KPU Pusat Jakarta. Pemirsa, hasil tes kebohongan 5 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua diungkap dalam sidang hari ini. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Kuat Ma'ruf terindikasi berbohong dalam pengakuannya. 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat hari ini menghadapi persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Khusus terdakwa Richard Eliezer menjalani sidang secara online. Salah satu saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli poligraf Aji Febrianto Ar-Rosyid yang melakukan uji kebohongan terhadap kelima terdakwa saat proses penyidikan. Hasilnya, hanya Richard Eliezer dan Ricky Rizal yang terindikasi jujur dalam pengakuannya. Aji menyatakan akurasi poligraf yang digunakan dalam penyidikan terhadap Sambo CS di atas 93%. Tanya berapa persen? Mohon izin sesuai dengan jurnal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Poligraf Amerika yang mulia, untuk teknik yang kita gunakan yaitu Utah Yet City itu memiliki nilai keakuratan di atas 93% yang mulia. Memiliki nilai keakuratan di atas 93%. Selain ahli poligraf, 5 saksi ahli lainnya dihadirkan dalam sidang hari ini, yaitu ahli digital forensik, ahli balistik, ahli DNA, ahli biologi forensik, dan ahli biosorologi dan DNA. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saksi ahli mengungkapkan Putri Chandrawati terindikasi berbohong dengan skor tertinggi di antara 5 terdakwa. Terdakwa selain Putri, Ferdi Sambo dan Kuat Ma'ruf juga mendapat skor minus atau terindikasi berbohong dalam pemeriksaan. Mohon izin untuk Bapak FS, nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri, dibantu Pak, pegangin mic-nya supaya lebih cepat. Mohon izin minus 25, Bapak. Minus 25. 25. Siap. Kalau terdakwa Kuat, sudah di Untuk saudara Kuat kita lakukan 2 kali pemeriksaan, Bapak. 2 kali melakukan pemeriksaan. Hasilnya? Yang pertama adalah tes.
Ini kan hasil jadi ya. Yang pertama adalah -9 dan yang kedua adalah -9, yang pertama -9, yang kedua adalah -13. -13. Yang pertama plus, yang kedua minus. Kasih jelas. Yang pertama Plus 9. +9, Siap. yang kedua -13. Untuk terdakwa Riki Untuk terdakwa Riki kita lakukan 2 kali juga, Bapak. dilakukan 2 kali juga. Yang pertama +11. +11, yang kedua +19. +19. Siap. Untuk terdakwa itu di atas Richard Eliezer Untuk terdakwa Richard +13. +13. 1 kali apa 2 kali? 1 kali. 1 kali. Siap. Dari scoring yang Anda sebutkan tadi, itu menunjukkan kasih apa? Apakah bohong atau jujur atau apa itu? Antara bohong dan jujur apa itu? Mohon izin untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI. NDI, no deception indicated. Artinya apa itu? Tidak terindikasi berbohong. Tidak terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi. Siap. Sebutin aja besar. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri, terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Kuat, Terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong. oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi mohon izin untuk saudara Kuat Ma'ruf kita lakukan 2 pemeriksaan dengan